Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di dalam channel Anjang Sony pada saat ini. Yang jelas belum bergeser dari program semula bahwa channel Anjang Sony ini adalah dalam rangka untuk Anjang Sana secara online, karena ini sudah menjadi bagian dari pelayanan yang saya lakukan selaku pendeta jemaat. Dan channel Anjang Sony ini adalah channel yang memang diperuntukkan dalam proses Anjang Sana online. Karena tidak masuk di dalam proses ibadah, maka channel Anjang Sony tidak masuk di channelnya Gereja Kristen Jewetan Jemaat Jember, tetapi ini tetap menjadi bagian dari channelnya Gereja Kristen Jewetan, karena memang ya gimana nggih Bapak Ibu, untuk kunjungan rutin saya justru mengalami kesulitan karena situasi pandemi ini, tetapi kerinduan saya bahwa kita masih bisa berbagi dan saya masih bisa nyambangi panjenengan, bertatap muka dengan panjenengan lewat channel ini, dan kita bisa saling berbagi kasih. Ya, kita harus terus bersyukur, memang bersyukur bahwa di balik pandemi ini selalu ada berkat. Ingat itu Bapak Ibu, di balik pandemi COVID-19 ini selalu ada berkat. Dan saya percaya itu, ya, saya percaya itu. Yang lebih membuat saya bersyukur Bapak Ibu, rasanya untuk hadirnya alat-alat seperti ini, gitu. Ini kamera kecil, ada kamera besar seperti ini, ada tripod, ada berbagai macam topi khas dari suku-suku yang ada di Indonesia, ada yang dari Bali, ini dari Kalimantan Tengah, ya. Ini kiriman dari keluarga Mbah Barjo, putranya Mbah Barjo yang ada di Kalimantan Tengah, di Sampit khususnya. Matur nuwun untuk perhatian dan kepeduliannya, dan pesannya untuk dipakai di dalam pelayanan di channel saya ini maupun di channel Gereja Kristen Jewetan Jemaat Jember. Dan kalau ini khas dari topi khas Jember Bapak Ibu. Dan terima kasih Mas Doni. Dan juga masih ada topi khas dari Banyuwangi, dari mana ya, ada dari Jogja, ada yang dari topi khas Sunda. Tetapi itu semua saya pakai ya supaya kita juga semua tahu bahwa ada berbagai macam topi berdasarkan tradisi dari daerah-daerah di wilayah Indonesia. Nggak tahu nanti topi mana lagi yang akan saya pakai. Tapi yang jelas bersyukur sekali bahwa di balik musibah hadirnya pandemi COVID-19 ini, justru saya bisa merasakan berkat-berkat itu luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Makanya saya bisa mengamini itu karena memang seperti yang diingatkan oleh Rasul Paulus ya, di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Menarik kalimat ini. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, kesaksian saya adalah yang ingin saya bagikan kepada panjenengan, Bapak Ibu, warga jemaat GKJW Jember khususnya, maupun Bapak Ibu yang lain yang melihat dan ikut ambil bagian di dalam memberikan perhatian dengan channel ini. Kesaksian saya adalah ketika sejak tanggal 22 Maret 2020 itu sudah dinyatakan oleh Sinode Majelis Agung, oleh PGI, kita sudah tidak lagi boleh ibadah secara offline.
Coba bayangkan tiba-tiba terjadi perubahan yang begitu signifikan dan kita harus muter otak dengan cara apa? Kita harus melakukan aktivitas dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pelayanan ini. Ya tentu sedikit agak bingung, sedikit agak ya kacau, apa ya yang harus kita lakukan ya? Ya memang dari Majelis Agung sudah dihadirkan tayangan-tayangan ibadah keluarga, ibadah minggu, ibadah anak-anak, tetapi bagi warga GKJW Jemaat Jember sendiri menghendaki ya harusnya Jember bikin dong. Masa enggak bisa bikin tayangan untuk ibadah online? Ya puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Berawal dari ini kamera kecil dan ini yang jelas bukan milik gereja karena memang kami kesulitan karena memang gereja terbatas peralatan yang dipunyainya. Ya bersyukur dengan alat yang satu ini saya bisa memulai bersama dengan Samuel anak saya dan dia temannya. Kita membuat channel yang pertama itu doa untuk negeri. Ya dengan ini. Tetapi setiap kali tayangan hanya 10 menit mampunya gitu. Hanya 10 menit mampunya. Tidak mampu lebih karena memang kapasitasnya sangat rendah sekali. Dan bersyukur dengan kamera yang kecil ini dan kami harus kalau sudah mulai rekaman atau syuting itu harus berkali-kali diulang. Satu tayangan setengah jam aja bisa 3, 4 sampai 5 jam pada awalnya. Itu masih harus masuk di proses editing. Ya puji Tuhan kok ya saya diberkati ya anak saya begitu lulus dari kuliah kok iya pas situasi kayak begini sehingga dia bisa membantu bapaknya dalam proses untuk edit hasil rekaman itu, lalu menayangkan yang pertama adalah hanya berapa? Tidak ada 10 menit doa untuk negeri, lalu hari Selasanya ibadah keluarga, bahkan ada permintaan, loh Pak kalau Selasa ibadah bukankah Kemis juga perlu ibadah? Ya karena alatnya terbatas, kami tidak mampu pada saat itu dan belum mampu kami melakukan. Lalu doa pagi dan ketika berencana untuk mengadakan ibadah minggu Bapak Ibu, ya puji Tuhan teman-teman yang lain mulai bisa bergabung, ada Mas Kukuh, ada Yope, ada Mas Tinus, ada Erik, ada Dana, dan juga beberapa minggu berikutnya ada Mas Hendra masuk, dan semuanya adalah orang-orang hebat, di mana kita belajar berproses dari nol. Yo sinau ngedit, yo sinau rekaman, yo sinau menata proses ibadah dan belajar ini terus tidak ada henti-hentinya. Bahkan saya bisa menyaksikan teman-teman multimedia yang luar biasa itu ya akhirnya bisa mewujudkan ibadah minggu yang pertama kali, dan itu didukung karena gereja mendapatkan persembahan kamera gitu. Ya, dan proses itu berjalan. Ya, puji Tuhan. Akhirnya dengan tayangan-tayangan ada yang berkeluh, "Wah, tayangannya kok begini, tayangannya kok begitu, padahal ini kan setolannya ungu, loh setolannya kok jadi biru," gitu. Jadi Bapak Ibu itu menjadi sebuah pergumulan tersendiri karena memang kami harus mengupayakan dalam proses itu menyuguhkan yang terbaik, tapi masukan-masukan itu menjadi catatan buat kami. Dan puji Tuhan juga, selalu puji Tuhan, kenapa ya? Karena memang selalu ada, tadi saya katakan, ada berkat di balik hadirnya virus corona ini loh, yang sungguh luar biasa dan tak terbendung berkat-berkat Tuhan itu. Baik bagi saya secara pribadi maupun bagi Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Jember. Ya puji Tuhannya lagi bahwa dengan kondisi yang mungkin dilihat
tayangannya kurang baik, kurang sempurna, lalu ada yang memberikan masukan ini itu, ya mau ndak mau saya harus mencari terobosan-terobosan dengan berkeluh kepada warga yang tentu yang bisa saya sambati. Nyuwun tulung po, gimana ini kondisinya gereja kita dalam proses ibadah online kok hasilnya kurang maksimal, masih ada masukan ini itu. Dan luar biasanya lagi Bapak Ibu, ya kalau ndak musim corona mungkin nggak akan muncul, ya. Akhirnya hadirlah orang yang memang dengan kelembutan hati, dengan ketulusan, yang menghadiahkan atas permintaan saya tadi. Saya matur nyuwun tulung po, piye ini carane supaya tampilan kita bisa menjadi lebih baik. Muncullah kamera ini gitu. Ya sudah usah ditanya harganya, yang jelas ini mahal gitu. Dan gereja juga diparingi, dan saya pun juga puji Tuhan ya diparingi, ya. Tetapi ketika saya diparingi kamera ini, ya, dan yang lainnya untuk gereja, ada pesan yang harus saya terima. Gimana Pak Pendeta, nanti kalau sudah kagungan kamera sendiri, Bapak harus bikin channel lo ya. Loh, channel apa? Lah channelnya Bapak pribadi toh, supaya nanti Bapak bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, disitulah saya dengan tim multimedia bergumul Bapak Ibu. Ya gimana, udah ada tripod, ya, ada kamera kecil. Kamera kecil ini aja akhirnya kita punya 2, ya. Ya, saya punya juga, dan akhirnya semua alat-alat ini tidak lagi menjadi ini milik saya, tidak. Jadi ini akhirnya menjadi sarana untuk dipakai dalam proses ibadah online itu, karena kita tidak cukup hanya kamera 1, butuh 2, kadang 3, bahkan kalau kondisi tertentu bisa jadi 4 semua kamera muncul. Ini berkat yang luar biasa. Belum lagi kalau terjadi kerusakan mixer, ya, karena ada kendala, bukan mixer jemaat maksud saya. Kita menggunakan sarana rekaman itu awalnya manual, enggak tahulah, saya enggak ngerti itu bagiannya Mas Tinus itu. Ya, sama Mas Erik, akhirnya terus berkembanglah rekaman pakai keyboard, berkembanglah rekaman lewat kamera ini langsung. Hasilnya ya bagus awalnya, tapi lama-lama wah nggak bisa kamera ini kalau dipakai gini terus nanti bisa jebol. Maka berjuanglah. Ya gimana lagi, wong saya punya warga jemaat banyak, yang peduli pada gereja juga banyak, ya saya matur kepada yang ngapunten sing kagungan berkat kami butuh ini, ayo dong, bantu dong. Ya akhirnya datanglah mixer baru, lalu wireless mic wireless baru, ada laptop baru, ada sudah. Sampai tidak bisa membayangkan bahwa di balik musibah corona ini justru saya secara pribadi diberkati, sehingga alat-alat yang saya punya ini sudah tidak lagi menjadi alat saya. Kenapa? Karena sudah menjadi bagian dari proses pelayanan di jemaat ini. Sehingga Bapak Ibu perlu dipahami bahwa Anjang Sony itu bukan sekedar hanya channel pribadi, ini adalah bentuk daripada pelayanan saya lewat Anjang Sony, supaya saya tetap bisa nyambangi panjenengan dengan segala situasi dan kondisi panjenengan. Tetapi pada kondisi tertentu saya bisa kok, misalnya panjenengan timbali dengan kondisi tertentu, lalu saya harus sowan ke dalam panjenengan, enggak apa-apa, ke rumah sakit, enggak apa-apa, karena memang saya tetap harus berkunjung, hanya memang membatasi supaya saya tidak banyak berinteraksi dengan banyak orang, karena sampai pada detik ini masih harus ngurusi ibadah online itu Bapak Ibu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, kadang bisa tambah Kamis dan lain sebagainya, dan full. Kalau sudah teman-teman ambil bagian di dalam pelayanan ibadah online, ya bisa sampai tengah malam, kadang ya pulang jam 9 itu masih terlalu sore Bapak Ibu.
Jadi kadang ya jam 10, kadang jam 12, kadang harus ada kendala yang harus kita selesaikan hari itu, harus selesai bisa jam 1 dini hari baru pulang. Ya, tetapi aku luar biasa bersyukur, saya luar biasa bersyukur Bapak Ibu atas doa panjenengan bahwa teman-teman saya dari tim multimedia, Mas Tinus dan teman-teman, Yope, Kuko, Samuel, ya, Dana, Erik, ya, kadang-kadang dia bisa gabung, ya, Pak Seli dan ibu-ibu dari Kampung Tengah yang selalu memberikan kebutuhan konsumsi kami, dan mereka begitu sigap siap didukung oleh KRW dan Bapak Ibu yang memberikan perhatian, sehingga teman-teman multimedia dan juga yang ikut ambil bagian dalam proses rekaman, ngapunten tidak pernah telat urusan Kampung Tengah itu, tidak pernah telat. Ada saja berkat, sekali lagi matur nuwun. Dan kita boleh melihat kebaikan Tuhan. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, itu penting kita pahami, penting sekali. Kalau tidak ada musibah corona, tidak mungkin saya dituntut oleh yang maringi saya kamera ini sampai didhawuhi untuk bikin channel pribadi. Kenapa kok Anjang Sony saya sendirikan? Karena itu bukan ibadah, supaya tidak mengganggu dalam proses kegiatan yang ada di channelnya GKJW Jemaat Jember. Tujuannya itu saja memang, dan saya sudah matur sama PAMJ dan saya sudah memohon doa restunya sehingga channel Anjang Sony tetap bisa menjadi berkat, ya. Dan memang kadang-kadang yang kami suguhkan sekali lagi lagu bermacam-macam, bisa lagu rohani, lagu-lagu umum, itu adalah variasi, ya, mengambil intisari dari lagu-lagu itu dan pengajaran dari lagu itu kita masukkan di dalam pesan-pesan moral, pesan-pesan spiritual, pesan-pesan psikologis untuk kita semuanya, supaya kita tetap punya spirit hidup bahwa sesungguhnya di balik musibah corona itu Tuhan tidak pernah berhenti untuk memberkati kita, tidak pernah berhenti. Sehingga kalau di tengah situasi ini kita terus hanya berkeluh, ya tidak ada habisnya. Tidak akan ada habisnya kalau kita terus berkeluh, Bapak Ibu. Sebab kesaksiannya Rasul Paulus itu kan menjadi sesuatu banget bagi kita semua. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Wow, ini firman yang menghidupi betul, Bapak Ibu. Firmannya menghidupi betul, ya. Karena firman Tuhan itu bukan sekedar pepesan kosong, sekali lagi. Bukan, firman Tuhan itu ya dan amin. Dan ketika dia dinyatakan, kita mengimani itu, firman itu, mengamini, dan kita lakukan tugas kita dengan tidak mengeluh. Kita lakukan tugas kita dengan penuh sukacita, penuh rasa syukur. Sudah. Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam memberkati saya. Dan saya juga berharap bahwa Tuhan yang sudah memberkati saya secara pribadi, memberkati Bapak Ibu, memberkati tim multimedia, dan semuanya adalah Tuhan yang sama dengan yang diamini oleh Rasul Paulus. Sekali lagi, di balik musibah selalu ada berkah. Percayalah, hanya itu saja, percayalah. Soal kapan itu dinyatakan, soal kapan berkat itu datang, awas, sudah. Waktunya Tuhan saja, karena Tuhan tahu kok yang terbaik kapan akan diberikan kepada kita. Terima kasih untuk semua yang sudah memberikan perhatian untuk proses channel Anjang Sony ini, proses channelnya GKJW Jemaat Jember yang memang cikal bakalnya dari hal sederhana. Ini kamera ini, Bapak Ibu, hanya ini sudah. Malah kadang untuk rekaman audionya aja enggak ada, ya. Ini pakai HP begini, tapi sudah bisa menghasilkan sesuatu yang memberkati. Terima kasih untuk doa panjenengan semuanya.
Dan saya dari Anjang Sony ini selalu rindu untuk mendoakan panjenengan, kita semua diberkati, dan Tuhan memberkati panjenengan semuanya sekarang dan selamanya. Matur nuwun untuk perhatiannya, Gusti berkahi panjenengan.